Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggar Kaila Utami Fauzi dari Akuntansi A 2019 Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 2, jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis. Urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum posting ke dalam buku besar semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena mencatat semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan fungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci bukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Nah, di sini ada bukti-bukti transaksinya. Lanjut saja kita akan mempraktekannya. Kita akan buka Excel. Sebelum masuk ke kode bantu, kita akan kita ganti menjadi kode-kode ini kita akan ganti agar mudah digunakan. Kita blok sampai bawah. Kita ganti menjadi kode underscore akun. Dan dari kode sampai dengan kredit hingga beban lain-lain, kita ganti juga menjadi daftar underscore akun. Klik enter. Dan untuk kode bantu juga sama, kita ganti menjadi kode underscore bantu. Dan kode sampai akhir, kita ganti juga menjadi daftar underscore bantu. Selanjutnya kita langsung masuk ke jurnal umum. Untuk kodenya, kita bisa buat data menggunakan data validation. Kita klik data validation, value-nya kita ganti menjadi list, annual blank-nya kita uncheck list, source-nya kita tulis menjadi sama dengan kode underscore akun. Kita klik OK. Kita blok sampai bawah ya. Kita selesai blok. Selanjutnya pada nama akun ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya menggunakan formula, kita klik formula, insert function, kita klik lookup, dan lookup value-nya kita klik ini, dan table array-nya kita ganti menjadi 2. Maaf. Kita blok dari mana hingga beban lain-lain. Dan call index name-nya kita ganti karena ada sheet nomor 2. Range lookup-nya kita klik false. Oke. Kita drag sampai bawah. Selanjutnya kita akan melakukan transaksinya dulu. Transaksi pertama karena saya sudah mencatat, kita langsung saja 2 Desember 2020. Karena
Transaksinya itu berbunyi pembayaran sewa kantor PT FEBRC bulan November sebesar 500.000. Jurnalnya itu beban pada sewa kas. Beban sewa itu kodenya 6.300. Dan kas itu kodenya 1.110. Untuk keterangannya kita tulis pembayaran sewa kantor. Sewa kantor. Nominalnya itu nominalnya itu 500.000. Dan di kredit juga sama ya, 500.000. Selanjutnya transaksi yang kedua yang berbunyi 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 100.000. Kita klik 5 Desember, kita tulis 5 Desember. Untuk akunnya itu kas pada piutang dagang. Kas itu kodenya 1.110 dan piutang dagang itu kodenya 130. Dan untuk keterangannya ini penerimaan piutang. Dan untuk kolom setelahnya itu bisa kita ganti kode akunnya menjadi klik data, data validation, maaf. Ini kita ganti menjadi kode bantu. Kita ganti menjadi kode bantu. Oke. Kita pilih. Yang ini kita ganti kode bantu. Nih, kita pilih kode bantu. Table array. Bantu. Bantu. Klik table array. Untuk kode bantu ini kita blok lagi. Nah, sudah menjadi toko Alfatan.
Nah, untuk saldonya ini 10.500.000. 10.500.000. Dan ini juga sama 10.500.000. Selanjutnya transaksi selanjutnya itu tanggal 10 yang berbunyi membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000. Maaf, tanggal 10 itu membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Kita ketik dulu 10 12 2020. Dan ininya itu berbunyi jurnal itu berbunyi kendaraan pada kas. Kendaraan itu kodenya 1-210. 210. Kendaraan pada kas. Kas itu 110. Kalau ini nggak ada, kita ganti jadi kode akun. Kita blok dari kode sampai ulang, maaf. Ini kita ganti. Kode akun, kode array, akun, kita blok. Nah, untuk keterangannya ini, pembelian kendaraan operasional. Kendaraan operasional. Nah, untuk nominalnya itu 12.500.000. 12.500.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 15 Desember. Membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Jurnal itu peralatan kantor pada lain-lain. Tanggal 15 Desember 2020. Jurnal itu peralatan kantor pada lain-lain. Kode akun peralatan itu 220. 220.
Peralatan kantor pada kas. Utang, maaf, utang lain-lain itu kodenya itu 200, 220, 200. Nah, utang lain-lain. Di keterangannya ini pembelian peralatan kantor. 10.500.000. Diskredit 10.500.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 19 Desember yang berbunyi dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. 19 Desember 2020. Utang dagang itu kodenya 2/100. Karena jurnalnya itu utang dagang pada kas. 2/100. Kas itu kodenya 100, 110. Kalau nggak ada, kita ubah lagi kode akun. Kode array, kode akun. Kita blok lagi. Keterangannya ini pembayaran utang. Sebesar 15 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 22 Desember. 22 Desember 2020. Yang berbunyi diterima pembayaran piutang dari toko Ar-Rahman sebesar 10 juta. Jurnalnya itu kas pada piutang dagang. Kas itu 110. Piutang dagang itu 130. Dan keterangannya itu penerimaan piutang. Sebesar 10 juta.
Dan di kredit juga sama ya, 10 juta. Selanjutnya, transaksi tanggal 23 Desember yang berbunyi dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Jurnalnya itu beban listrik, dan telepon pada kas. Beban listrik itu kodenya 6.200. Dan kas itu kodenya 110. Dan keterangannya ini pembayaran listrik dan telepon. Sebesar 150.000. Nah, di sini 150.000. Selanjutnya transaksi tanggal 25 Desember yang terakhir berbunyi pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. 25 Desember 2020. Jurnalnya berbunyi gaji karyawan pada kas. Gaji karyawan itu 6 strip 100. Kas 100. Keterangannya gaji karyawan sebesar 2.500.000. Nah, di sini sudah selesai semua jurnal umum. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.